Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila arwahi Abi Muhyiddin bin Abdullah Mukri wa Ummi Masna binti Muhammad Ali wa usulihim wa furu'ihim Abi Saiful Abdul Haq bin Asma'i Asjaujati. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaika rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wassyukurillah. Sak sampunipun kula jenengan sareng-sareng nindakaken siam Ramadan, tarawih, tadarus lan kita pungkasi kanthi zakat fitrah. Mugi-mugi sedaya ngamal ibadah kula panjenengan waget tinampa wonten ngayunanipun dalem Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mugi-mugi siam kula panjenengan wagetha dados siam sing dingendikaaken Kanjeng Nabi, puasa sing nyebabaken ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Puasa sing bisa nglebur dosa-dosa kula panjenengan. Dosa sing dilebur lantaran puasa namung dosa sing hubungan kalian Allah. Hablum minallah. Sementara dosane kula kali panjenengan, dosane awak dhewek karo wong tuwa, kali tangga tepalih, dosa sesama manusia Allah mboten bakalan paring pangapura sakderenge menungso karo menungso niki gelem gathuk ngapura-ngapuronan. Mila teng wulan Syawal niki kula jenengan nglegakaken silaturahim. Pundi-pundi niku pun membudaya halal bihalal untuk ikrar saling memaafkan. Bejo-bejone kita dadi wong Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersyukur kita urip nang Indonesia karena kita ini ditinggali tradisi sing mak pinten-pinten, salah setunggalnya nggih halal bihalal. Jadi halal bihalal niki nggih namung sakderma tradisi. Tinggalane simbah Kyai Wahab Hasbullah. Jadi jenengan tindak teng Mekah misalnya nggih, teng Mesir
golek pengajian halal bihalal nggih ora bakalan wonten. Teng Madinah nggih mboten nonton, mboten nungsum, hanya di Indonesia. Napa maning nang Israel biar sora kober meng perang terus. Karena memang golek dalil Quran ayat-ayat niku mboten enten sing merintahaken halal bihalal. Ya ngono goleken juz 1 nganti juz 30 nggih mboten nonton. Mboten nonton. Biasane mubalek niku nek Sawal ngaten niki nggih sing diapalaken kan wasaringu ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin ngarduhas samawati wal ard. Niku ayat sing dipas-paske mawon niku janjane. Mboten enten halal bihalal niku. Golek hadis nggih mboten nonton sing khusus memerintahkan halal bihalal. Nah orang ngandel ya buka niku Bukhari Muslim sampai tekan sing non muslim nggih monggo. Bukhari non muslim ya mboten nonton nggih. Biasane hadise sing tiyang enggo niku nggih man ahabba ayub sato lahu fir rizki. Niku dalil silaturahim secara umum niku senes halal bihalal. Tapi senajan to ora ana dalile mboten wonten hadise tapi jelas kemanfaatane. Jelas kemaslahatane kula jenengan nggih perlu dan wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Penting sangat niku. Yang kathah kumpul dados tunggal nggih keton goyo broko niku nggih sae sangat. Nggih niku cetha kemanfaatane. Jadi halal bihalal ini padha karo nyadran ngoten lho, padha karo tingkeban kebu, padha karo mitoni sedekah laut napa merdi dusun niku sami. Mung ketone judule halal bihalal kaya bahasa Arab nggih. Padahal asli gaweane wong Jawa, Rama Kyai Wahab Hizbullah. Jadi nalika tahun 1948 Indonesia baru saja merdeka. Ibarat bayi niku nembe mawon merangkak ese tiba tangi. Di mana-mana masih banyak terjadi gejolak, perang antar ras, perang antar gang, antar geng, banyak begal, banyak garong. Dan itu tahun 48 wonten peristiwa Madiun, PKI berontak pertama niku nggih tahun 48 teng Madiun. Enten malih peristiwa DITII Kang Kartosoewiryo niku pengen ngadegaken negara Islam teng Jawa Barat niku 48. Nah, Bung Karno saking ngumete ngadepi kahanan, keadaan ini wis mentok, akhirnya sowan tenggene Mbah Kyai, sowan tenggene Mbah Wahab Hasbullah, matur kalih Mbah Yai pripun niki wingi berjuang bareng-bareng ngusir londo kompak. Begitu Indonesia, begitu Londone niku minggat Indonesia merdeka, malah sakniki niku tiang-tiange padha cakar-cakaran, padha gontok-gontokan kiambak. Pripun carane ngrukunaken masyarakat niki? Tokoh-tokoh niki bawa dawuh gampil Pak Presiden, panjenengan timbali mawon tiang-tiang niku dijak jagong rembugan sing sae. Bung Karno niku namung gujeng, gujeng ngundang tiang-tiang niku mboten gampil Kiai, niku butuh momen yang pas, butuh magnet, undangan sing menarik niku pripun, kapan wektune,
lan dilaloe niku sawane Pak Presiden niku teng bulan Ramadan. Mbah Wahab dawuh pun ngenjang mawon bar bodho diadakan silaturahim nasional. Saestu Bung Karno se gedek-gedek niku. Lah nek kur silaturahim niku silaturahim niku mun bola-bali ya. Napa ngoten sing menarik ampun silaturahim. Mbah Wahab niku setunggaling kiai kejaba alim mung alamah cerdas tur kreatif. Niki sing dibutuhaken Mbah Wahab niku sing ngarang lagu Yalal Waton. Spontan Mbah Wahab niku dawuh pun ngaten mawon Pak Presiden jenengan paringa judul halal bihalal. Halalun bihalalin. Bung Karno matur artine sinapa Mbah Yai? Bung Karno niku dereng paham. Nah wingi kula jenengan niku padha cakar-cakaran niku nggih dosa haram. Haramun biharamin. Niki saniki kudu dihalalke, diputihaken, dibersihkan dosa-dosanya. Mila paringi judul mawon niku halal bihalal. Mantuk-nantuk niku Bung Karno saking senenge. Saya niku Mbah Yai cocok kula. Lah Mbah Wahab niku mbaten. Ya mesti usulane kiai ya cocok ki priwe kowe. Jadi niku asli halal bihalal niku 100% produk Indonesia. Produk Yai NU. Persoalan sakniki sing padha ngomong bid'ah tapi padha melu halal. Padha melu halal-halalan nggih napa-napa. Akhirnya saestu diadakan halal bihalal pertama kali niku teng Istana Negara. Diundanglah tokoh-tokoh nasional, tidak hanya Muslim, sing Kristen, Buddha, Hindu diundang sedaya. Bung Karno semat pamitan kali Mbah Wahab, ya ini ki nek ngenjing acara niki kula ngundang tiang-tiang Nasrani. Mbah Wahab dawuh, nggih monggo Pak Presiden. Jenengan timbali mawon. Ini acara kebudayaan, ini acara kebangsaan. Silahkan semua dipanggil. Indonesia ini beraneka ragam. Ora mung Islam, ana Kristen, Buddha, Hindu, Katolik. Semua diundang. Sing mboten nangsal niku nek ngundang wong Kristen teng acara keagamaan. Karena apa? Mengagamakan orang yang sudah beragama itu tidak boleh, itu melanggar undang-undang. Wong Kristen diundang sholat id nang masjid nggih mboten nangsal. Wong Kristen kok diajak undangan takbiran nggih mboten nangsal. Nah soal keagamaan niku jelas garise lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau acara kebudayaan kebangsaan nggih silahkan mawon. Jadi mboten napa-napa. Jenengan mitoni terus tanggane ana sing wong non muslim jenengan undang mboten napa-napa. Bali mengko disangoni diberkati nggih piyambake seneng. Karena apa? Ini acara kebudayaan yang NU niku kudu cerdas, iso mbedakaken kemana ritual keagamaan dan mana acara kebudayaan, acara kebangsaan. Nah niku. Jadi sing ora oleh niku nek wong Islam teko niku mlebu teng acara misa kebaktian niku mboten pareng. Nek misalnya acara peresmian gereja mboten napa-napa mangkat. Itu acara tradisi. Peresmian gereja mau diresmikan sampean mangkat mboten napa-napa. Sing tidak boleh niku wong Islam teko mlebu acara misa kebaktian dina Minggu, wong Kristen lagi haleluyanan niku sampean teko melu haleluya. Dan niku iso dadi murtad. Kenapa? Karena niku acara keagamaan.
Jadi Mbah Wahab Hasbullah niku damel judul halal bihalal. Niku tujuannya napa? Tujuannya kangge wadah kerukunan masyarakat. Karena apa? Kiai-kiai itu meneruskan tugas kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikantuk tugas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad ingsun orang ngutus marang sliramu kejaba sampean niku tak kon ngasihi, tak kon ngayomi kabeh sing ana nang lumahing jagat. Islam niku agama kasih sayang. Nah, niki sing perlu kula panjenengan pahami. Ini yang diteruskan oleh wali-wali songo. Hari ini diteruskan oleh para ulama, kiai-kiai, mengayomi, mengasihi. Nah, gini ku. Kula yakin Kanjeng Nabi niku nggih mboten nek mboten welas asih. Kanjeng Nabi nek misale kok muringan, Kanjeng Nabi kok ngamukan, Islam mboten iso gedhe kados niki. Kanjeng Nabi niku nate bandemi watu karo wong-wong kafir nganti gudel getih. Wekdal semanten malaikat Jibril ora trima, matur dhateng Kanjeng Nabi, Muhammad jenengan perintah kula mawon. Jibril patenono wong-wong kae, akan saya ambilkan gunung tak blekaken nanggon wong-wong kafir. Monggo perintah kula mawon. Kula mboten trima kekasih Allah dipiloro. Jawabane Kanjeng Nabi pripun? Jibril ora usah. Wong-wong kae padha mbandemi aku mergo ora ngerti. Lah nek sampean pateni terus engko sapa sing arep melu aku? Kanjeng Nabi terus donga, Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah jenengan paringa hidayah pituduh dateng tiang-tiang sing mungsuhi kula. Wa innahum la ya'lamun, mergo tiang-tiang niku saking bodhone boten ngertos menawi kula niku utusan panjenengan. Kula tasih ngarep-arep tiang niku purun melu kula Gusti. Nek bapake mboten purun nggih benjang niku nggih anake sing padha mlebu Islam. Nek anake mboten purun mlebu Islam ya muga-muga sesuk putune sing padha mlebu Islam. Itulah sing diterusaken dening kiai-kiai sakniki. Anak-anakku sekalian, orang yang menjalankan ibadah Ramadan dengan baik, dengan arti yang dia lakukan ibadah puasa, sementara dia hidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih, iktikaf, tulisan Quran, ana sing teng mushola, ada yang di gubuk tepi sungai, tepi sawah, mrikoler. Orang yang semacam itu keluar dari Ramadan dijanjikan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan segala dosa. Diampunkan segala dosa yang pernah dia kerjakan, sehingga ia keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir, dilahirkan oleh ibunya, masih tidak bersih, tidak punya dosa datang Allah, lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah puasa wonten bulan Ramadan. Jadi dalam Islam dosa itu ditebus dengan taubat, dengan amalan kita sendiri, bukan dengan uang, tidak dengan beras. Saya percaya kalau dosa bisa ditebus dengan beras, misalnya barangkali nggih Menteri Pertanian akan lebih dulu mlebu swarga. Misalnya maning dosa bisa kok ditebus dengan uang, ya mungkin gubernur napa bank sentral atau menteri keuangan ya akan menjadi penghuni swarga nomor 1 kudune. Tapi dalam Islam dosa hanya ditebus dengan taubat datang Allah.
Orang yang melaksanakan ibadah dengan baik di bulan Ramadan, keluar Ramadan, masuk 1 Syawal seperti bayi baru dilahirkan oleh sang ibunya. Pantas piyambake dia itu mengucapkan minal aidin, semoga kami terlahir termasuk orang yang kembali kepada fitrah suci dan bersih. Dia rayakan hari itu, hari di mana dia kembali datang ke kesucian. Itulah hakikat daripada Idul Fitri. Ya, dengan kata lain, fitri itu tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan ibadah Ramadan. Hanya oleh karena kita melaksanakan ibadah Ramadan, kita rayakan Idul Fitri dengan bahasa yang tidak langsung. Sebenarnya yang berhak merayakan Idul Fitri mereka-mereka yang mengisi Ramadan dengan kegiatan ibadah. Lalu bagaimana prosesnya? Yang pertama, manakala datang senja akhir Ramadan, wajiblah kita mengeluarkan zakat fitrah. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Saumul ngabdi mu'allakun ma bainas sama'i wal ardi hatta yu'addiya shadaqatal fitri." Sesungguhnya puasa seorang hamba bergantung antara langit dan bumi, yakni belum diterima oleh Allah sampai dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Memang boleh mengeluarkan zakat, misalnya sejak awal Ramadan itu hanya waktu yang dibolehkan. Sampai enggak mau sibuk, begitu 2 hari puasa lalu bayar fitrah, kenging. Tetapi waktu yang wajib sejak terbenam matahari akhir Ramadan, dan itu waktu wajib. Waktu yang terbaik untuk membayar zakat fitrah niku selesai sholat subuh sebelum orang berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Waktu yang makruh setelah orang selesai sholat Idul Fitri lalu bayar zakat fitrah. Sedangkan waktu yang haram apabila matahari terbenam pada hari raya tanggal 1 Syawal baru mau bayar zakat fitrah, ini sudah haram hukumnya. Jadi diawali dengan membayar zakat fitrah merupakan latihan puasa, cinta kepada fakir miskin. Bulan Ramadan itu juga bisa dikatakan bulan latihan. Apa perlunya latihan? Misalnya wonten bal-balan niku PSSI masuk latihan, tentu keluar latihan mainnya nggih bagus. Mike Tyson misalnya masuk latihan, keluar latihan nggih gaya tinjunya nggih makin hebat. Dan itu perlu nih latihan. Kalau latihan tiap hari tapi ketika main kalah terus, ya orang mesti nggih ngomong, "Gue ngopo latihan namben dino kalau main kalah terus." Kita muslimin selama Ramadan sebulan penuh masuk latihan. Latihan sabar, latihan jujur, latihan disiplin, latihan sederhana, latihan mengendalikan nafsu. Berhasil atau tidaknya niku nanti akan kelihatan dalam gaya hidup kita setelah sudah keluar Ramadan. Ramadan nggih sabar pol nggih, habis Ramadan nggih habis sabarnya. Ramadan rajin banget teng masjid, selesai Ramadan nggih selesai ke masjidnya. Ramadan rajin banget maos Quran, selesai Ramadan nggih rampung rajine. Nah itu bertanda
latihannya tidak hasil alias ora gol. Dan salah satu latihan ini kita buktikan kecintaan kita datang fakir miskin dengan kewajiban membayar zakat fitrah. Ya Allah, sudah saya rasakan ya Allah bagaimana tidak enaknya ngelih, lapar, haus. Sudah saya rasakan bagaimana tidak enaknya penderitaan orang-orang fakir dan miskin yang tiap hari niku kelaparan dan kehausan. Untuk itu saya keluarkan zakat fitrah untuk orang-orang fakir dan miskin. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pertemuan pagi ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya membawa barokah dan manfaat di dunia wal akhirah. Wasaringu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini poinnya. Ini poinnya, surga itu disiapkan bagi orang-orang yang takwa datang Allah. Apa arti takwa yang sebenarnya? Ini kalau kita baca secara rinci nggih. Takwa itu hurufnya 4. Satu adalah ta, yang kedua adalah qaf, yang ketiga adalah wawu, yang keempat adalah alif. Huruf ta niku diambil dari kalimat tawadu'un, yang artinya harus bersikap sopan terhadap siapapun saja. Yang kedua qaf diartikan konangatun, hidup ini seharusnya menerima kenyataan. Yang ketiga wawu diartikan wikoyatun, dalam arti menjaga diri. Yang keempat alif diartikan dari kalimat ulfatun, yang dengan arti cinta damai. Nek cara saiki dikatakan itu dari takwa. Kalau itu diartikan secara jelas, misalnya ada pepatah laisal ngid liman labisal jadid wa innal ngid liman ta'atuhu yazid. Yang disebut itu bukan orang yang berpakaian serba anyar, seragam, tapi yang disebut itu adalah orang yang bisa menambahkan taat. Nah, kalau taat itu bagi orang muslim dalam Al-Quran itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah datang Allah. Ini tentu sudah kita lakukan bersama. Yang kedua, taatlah kepada Rasulullah. Ini juga sudah kita lakukan bersama. Yang ketiga wa ulil amri minkum, adalah patuh anjuran pemerintah. Ada lagi pepatah laisal ngid liman tajalla libas wal markub innamal aid liman ghufira lahu dzunub. Yang disebut bukan orang yang mewah-mewahan masalah ageman dan kendaraan gitu. Tapi yang disebut adalah orang yang sudah diampuni oleh Allah segala dosanya. Mudah-mudahan kita semua diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Di antara aku dan sampean ini disebut manusia. Bagaimanapun manusia itu sama, tapi perkembangan manusia itu yang tidak sama. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu dikeluarkan dari kandungan ibumu. La ta'lamuna syai'a. Semua tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Tapi Allah memberikan rahmat dan kenikmatan yang luar biasa. Satu, wa ja'ala lakumus sam'a. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kamu diberi
bisa mendengar karena diberi telinga. Wal absara, dan kamu bisa melihat karena diberi mata. Wal afidata, dan pemikiran. Lah, karena pemikiran inilah manusia itu apa yang dilakukan jadinya yang tidak sama. Kalau wal afidata kita artikan secara jelas, Imam Ghazali itu ngendika tempurung kepala manusia itu sama, tapi isi dari kepala manusia itu yang tidak sama. Yang pertama pemikiran yang disebut mufakkirah khayaliyah. Yang kedua pemikiran yang disebut mufakkirah fahmiyah. Yang ketiga yang disebut mufakkirah akliyah. Mufakkirah khayaliyah tempatnya paling depan batuk. Mufakkirah khayaliyah ini yang pertama kali menerima apapun, baik itu yang disebut oleh lisan, dilihat oleh mata, didengarkan oleh telinga, ini langsung yang menerima mufakkirah khayaliyah. Mufakkirah khayaliyah itu dalam arti pemikiran hayal, angan-angan, membubung tinggi hayalan. Hayal itu tidak bisa mewujudkan sesuatu, ya hanya hayalan. Sampean melihat mobil bagus, rumah megah, hatimu kepengin, padahal sampean orang duit, gimana mungkin itu bisa terjadi? Sampean dengar sesuatu yang enak, mana mungkin kita sampai ke situ? Ini namanya mufakkirah khayaliyah. Jadi kalau manusia itu selalu yang dikembangkan itu mufakkirah khayaliyah, ini sangat naudzubillah. Terus apa yang dicita-citakan pasti gagal. Semua orang pingin punya anak pintar, anak bagus. Mufakkirah khayaliyah, pemikiran yang selalu tidak berhasil. Sebab pemikiran hayal, karena pemikiran hayal itu ditaruh di depan. Jadi kita hidup ini selalu banyak hayalan. Untuk itu ya mohon kalian Gusti Allah hayalan-hayalannya yang mufakkirah khayaliyah itu ditutup. Minta ada Allah akal mufakkirah khayaliyah itu ditutup. Jadi hayalan-hayalan sing warna-warna niku. Nah, mufakkirah fahmiyah itu di tengah-tengah kepala. Ini adapun yang dipikirkan pasti terjadi. Ini gelas, ini hasil dari mufakkirah khayaliyah. Ini wedang jahe, ini hasil dari mufakkirah khayaliyah, mufakkirah fahmiyah. Ini meja hasil daripada mufakkirah fahmiyah. Ini kalau kita perpanjang mboten rampung, banyak sekali. Nah, ini majelis ini yang besar ini, yang indah ini, bisa kumpul untuk orang banyak ini. Ini termasuk mufakkirah fahmiyah. Karena itu sampean mau ngapal ke Quran tapi yang kamu kedepankan mufakkirah khayaliyah, pasti gagal. Tapi kalau yang dikedepankan adalah mufakkirah fahmiyah, pasti berhasil. Nah, sekarang menginjak mufakkirah akliyah, pemikiran akliyah. Jadi pemikiran akliyah itu adalah pemikiran yang sambung kalian Gusti Allah. Pemikiran akliyah itu sambung sampai ke dada yang disebut hati nurani. Nah, inilah kadang-kadang ilmu itu tidak dikejar datang dewek. Nek wong-wong desa, wong biasa niku menamakan ilmu laduni. Karena diantara akal dan pikiran dan hati nurani itu menjadi satu. Ya aslinya teng Indonesia nggih masih banyak orang-orang yang
kadang tidak ngaji tapi pinter. Anak-anakku sekalian, makanya hari raya ini menjadi satu, bukan orang lain. Semua adalah tetap satu. Ya, kalau disebut sekali merdeka tetap merdeka nggih. Sekali saudara tetap saudara. Kalau kita mendalami masalah akhirat ini, yang kita kembali datang ngendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala akhfa khamsatan fi khamsatin." Gusti Allah merahasiakan 5 perkara ditaruh di 5 tempat. Innallaha ta'ala akhfa ridahu fi ta'atin fi ta'atun minat tongah. Innallaha ta'ala akhfa ridahu fi ta'atin minat ta'ah. Gusti Allah merahasiakan ridhonya hanya satu perbuatan baik. Perbuatan baik ini dicampur dengan beberapa kebaikan. Tapi kalau kita milih nggih mboten saged. Tapi kalau kita kaji, kita sarengati itu mudah. Allah Ta'ala merahasiakan bendunya dalam perbuatan maksiat. Maksiat satu dikumpulkan dengan beberapa kemaksiatan. Ini kalau kita pandang ya seakan-akan sangat sulit. Dari kecil tidak pernah melakukan maksiat sama sekali nggih. Tapi pas maksiat satu, ini pas bebarengan bendune Gusti Allah. Jadi kebaikannya selama hidupnya itu hilang. Mulai cilik tidak pernah melakukan ibadah sama sekali nggih. Tapi melakukan ibadah hanya sekali pas bebarengan dengan ridhonya Allah, ini jadi ahli swarga. Ini kan kalau dipikir-pikir seakan-akan angel ora ono. Tapi ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridullah biridul walidain wa sakhatullah bi sakhatil walidaini. Ridhone Allah itu tergantung ridhone wong tua loro, dan bendune Allah itu tergantung bendune orang tua loro. Anak itu bagaimanapun tingkah lakunya, yang penting orang tua tetap kasih sayang pada anak. Insya Allah anak ini akan dijadikan orang yang mulia. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadahlah datang Allah dan jangan menyekutukan Allah kepada apapun atau siapapun. Wabil walidaini ihsana, dan sekaligus harus memperbaiki orang tua, yang artinya selalu menghormati orang tua. Orang ibadah tekun banget, tapi datang orang tua tidak menghormati, jadi sering bentak. Adus ya ngedusi karo kasar, ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Kepada orang tua menghormati banget, tapi orang ibadah kesasar laku itu namanya. Oleh sebab itu kedua-duanya harus kita perhatikan, kita amalkan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Apabila terjadi di antara salah satu atau kedua-duanya sudah lanjut usia, bapak ibu, hidup berdampingan dengan sampean, wala taqul lahuma uff, jangan berbicara keras terhadap orang tua. Uff itu artinya keras, uff itu artinya tidak ngereken. Wa qul lahuma qaulan karima, berbicaralah datang kedua orang tua dengan selalu menggembirakan hatinya, menyenangkan hatinya orang tua. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan hari raya ini kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita, dan semoga secara langsung kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, innallaha ta'ala ahwa
waliyahu fi qaryatin minal qura. Rasul bersabda, Gusti Allah merahasiakan kekasihnya di dalam kampung, yang kampung itu diliputi beberapa kampung. Nah ini kalau ditafsirkan secara jelas, jadi masih banyak kekasih Allah. Kita tidak usah sulit nih. Siapa kekasihnya Allah? Ini kalau kita kaji secara jelas, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kitabnya namanya niku Buhyatul Mustarsidin. Dalam Buhyatul Mustarsidin, insya Allah kita semua termasuk kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ dijelaskan Rasul ngendika, setiap orang mati kalau sudah dikubur, ditinggal keluarganya, pasti didatangi malaikat yang disebut mungkar wa nakir. Untuk apa? Ya untuk membangunkan orang yang mati tadi. Dari mana datangnya mungkar wa nakir? Mungkar wa nakir itu datangnya dari atas ke bawah. Nek sampean ora percaya, sampean buktekna dewek-dewek. Nah kalau begitu kita butuh gambaran nggih. Gambaran. Siapa sing jadi gambaran? Kang Rosidin apa sapa? Ya, ora usah nggo jeneng lain lah, namanya Hamid saja. Yang mati namanya Hamid. Tapi Hamid dikasih oleh Allah karena di dalam Islam itu dilaksanakan. Mungkar wa nakir datang dari atas ke bawah. Langsung pintu kuburan yang sebelah atas itu terbuka. Terus keluarlah cahaya dari situ. Terus uluk salam. Assalamualaikum mungkar wa nakir. Loh, kamu itu siapa kok kenal nama saya? Saya ini kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya saya kenal panjenengan mungkar wa nakir. Loh, mau apa mungkar wa nakir kesini? Saya ini juga tugas dari Allah, juga Hamid. Akan saya tanyai beberapa pertanyaan. Oh, saya itu tidak boleh. Sebab Hamid itu sejak kecil sampai mati saya ikuti terus kok. Gak dilupakan itu kata-kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi nek umpamane saya maksa, katanya syahadat, kalau memaksakan diri buka Hamid nanti saya aturkan sama Rasulullah. Sebab Rasul ngendika, mangkana awalahu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dengar akan dilaporakan nang Kanjeng Nabi, langsung malaikate tidak berani sama Rasul. Tapi akhirnya sowan datang Allah, ya Allah, kula mboten berhasil karena dihalang-halangi oleh kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti, malaikat tugasmu masih banyak, diterusaken tugasmu. Kamu harus gugah Hamid dari pintu sebelah barat. Orang muslim niku kalau meninggal kan dikubur dihadapkan ke arah barat. Lewat pintu sebelah barat. Sebelah barat akhirnya terbuka. Di situ langsung salam. Assalamualaikum mungkar wa nakir. Loh, sampean sapa? Kenal jenengku. Mau apa? Saya ini mungkar nakir. Mau apa? Mau gugah Hamid. Saya itu tugas. Saya juga tugas mungkar nakir. Hamid itu mulai kecil saya ikuti terus tiap sehari semalamnya itu ngadep ngulon untuk sembahyang 5 waktu. Tapi kalau mungkar nakir memaksakan diri nanti tak lapor ke Rasul loh. Nah, Rasul kan wis bersabda, man hafidhu 'ala sholati akramahullahi bi khamsin hisolin. Siapapun yang menjaga memperbaiki sembahyang 5 waktu, maka orang itu diberi karomah oleh Allah 5 macam.
Ingkang pertama, hidupnya selalu senang, tidak pernah susah, diberikan kesenangan hati dalam hidupnya seluruh keluarganya. Kedua, tidak ada pertanyaan kubur dan tidak ada siksa kubur. Ketiga, menerima kitab dari tangan kanan. Keempat, lewat siratal mustaqim seperti kilat. Kelima, dakhalal jannah bi ghairi hisab. Malaikat mau nanyai, gak usah gugah, kembali ngono. Nah, takut datang Kanjeng Nabi, akhirnya malaikat sowan datang Allah, sujud datang Allah. Allah berfirman, hai malaikat, tugasmu masih kurang. Lewat pintu sebelah timur ngono, lewat pintu belakang. Di belakang mayit juga pintu terbuka, ada cahaya. Cahayanya ngomong, assalamualaikum mungkar wa nakir. Mau apa? Mau gugah. Gak bisa. Kamu itu siapa? Saya adalah puasa bulan Ramadan. Berarti kita ini mungkar wa nakir tidak berani karena melaksanakan puasa bulan Ramadan. Man sauma ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa berpuasa imanan wa ihtisaban Ramadan, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ada di situ. Terus malaikat matur datang Allah, gak bisa katanya, ya masih belum cukup, masih ada pekerjaan, bangunkan lewat pintu sebelah selatan, gon sikil. Begitu pintu sebelah selatan terbuka, cahaya keluar, assalamualaikum mungkar wa nakir. Kamu itu siapa? Saya ini sodakoh. Sodakoh itu ora kudu gede. Nabi ngendika la tahkiron minal qalil. Jadi walaupun kecil enggak apa-apa, tetap pahalanya besar. Karena itu orang ahli sodakoh besok kalau mati kakinya itu bercahaya. Tapi kalau orang bakhil, ya, kumet bin medit, lepot, gak pernah malaikat gugah akhirnya. Malaikat orang gelem gugah, orang gelem ngomong-ngomong, orang gelem nakoni, paling-paling mung digejoh tok. Makanya orang ahli sedekah besok kakinya bercahaya. Yang terakhir malaikat sujud, datang Allah. Allah dawuh, malaikat masih kurang satu, pintu sebelah utara gondas. Malaikat mungkar nakir datang pintu sebelah utara, cahaya keluar, assalamualaikum mungkar wa nakir. Siapa sampean? Saya adalah Haji Mabrur, dan saya ini orang yang ahli melaksanakan sholat Jumat. Karena itu Haji Mabrur bukan di Mekah, Madinah saja. Al-Jum'atu hijjul fuqara'i wal masakin. Orang-orang yang ahli sembahyang Jumat itu sudah termasuk Haji Mabrur. Ini menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Gusti Allah dawuh, ya memangnya gak berhasil tujuanmu, semua yang aku perintahkan ora hasil sampean malaikat. Apa sebabnya tidak hasil ya Allah? Sebab itu Allah ngendika, sebab yang sampean tanya itu adalah kekasih saya. Jadi kita kekasih Allah, kita mudah-mudahan jadi kekasih Allah. Kekasih Allah itu tidak harus disebut wali. Semuanya ini bisa dikatakan kekasih Allah yang pasti masuk surga atau tidak mendapatkan pertanyaan kubur, asalkan rukun iman itu dijaga. Allah ngendika itu kekasih saya. Apa sebabnya? Melaksanakan dawuh-dawuh Allah rukun agama Islam. Malaikat angkat tangan, kalau begitu saya ingin menyumbangkan sesuatu. Datang kekasih Allah, apa yang harus saya lakukan? Allah dawuh kuburane itu supaya diperluas. Menurut kitab Buhyatul Mustarsidin, kelihatannya nggih kuburan itu hanya secukupnya saja ming semeter, tapi diperluas oleh malaikat karena perintah Allah menjadi 75 meter persegi. Nek nggo bal-balan nggih ora
Lalu Allah dawuh lampunya dipadangaken, dihidupkan biar terang. Karena itu semua orang mendoakan orang mati muga-muga jembar kuburane, padang kuburane. Nah, itu lampunya padang. Lalu Allah dawuh jendela swarga supaya dibuka, harumnya swarga supaya masuk ke kuburannya. Nah, kita semua ini bisa jadi kekasih Allah asalkan melaksanakan rukun Islam dengan baik dan istiqomah. Semoga Idul Fitri ini ditetapkan oleh Allah menjadi saudara selamanya dan selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.